Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu Allahu akbar. Kembali kami dari tim Rajali Nusantara masih dengan Bapak Ustadz Raja Wali. Iya. Kita sedang membahas surga dan neraka. Iya. Video sebelumnya sudah membahas sedikit level 1 surga, kemudian neraka sudah cukup lah Pak Ustadz. Iya, cukup. Bagaimana panasnya dan siksaannya. Jadi neraka itu prinsipnya murka. Ya, murka. Kalau kita dicubit temen atau diplototin ke orang yang kita cintai kan nggak masalah Nggak ya. masalah. Tapi kalau diplototin musuh, angkat celurit. Iya, betul. Jadi pelototan itu mananya di situ. Iya, mananya murka dan sayang. Iya. Karena malaikat di neraka juga nggak kepanasan. Iya. Karena memang itu perintah. Tapi kalau kita di neraka digodok atau di murka tetap panas. Kita akan ke surga sekarang Ustaz. Ya. Jadi di video sebelumnya sempat diangkat surga yang level 1 ya. Ada apakah ada yang lain maksudnya bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan, keselamatan, kesehatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa tingkatan neraka itu tadi kecepatan paling tinggi ya, paling tinggi. Sehingga makin cepat adabnya itu makin tersiksa kencang banget. Level 1 sampai level 7 itu paling tinggi. Kemudian surga ini juga level 1 sampai 7. Karena sebenarnya sebanding ya. Level sekarang kita bahas level 7, surga level 7. Langsung atas saja dah. Surga level 7 itu sebenarnya ada suatu kenikmatan, tidak hanya makan minum, tapi kenikmatan yang paling nikmat itu kok ketemu Gusti ini. Maksudnya ketemu itu gimana? Ketemu itu gini. Jadi ketika di dalam surga, orang-orang udah masuk surga, kata Allah gini. Hei hamba-hambaku, salam kalam Rabbi Rahim gitu kan. Salam kalam Rabbi, salam dari Allah Tuhan semesta alam. Hei hamba-hambaku, ini hadiahku telah aku berikan kepada Anda semua. Atas perjuangan nikmatnya kamu dapatkan. Dulu kamu di dunia susah karena mengikuti aturanku kata Allah. Nah sekarang nikmatnya, apakah Anda sudah menikmati semua? Jawabnya pasti sudah ya Allah. Maukah kamu saya tunjukkan kebesaran yang lebih nikmat lagi? Mau ya Allah. Itu ada suara. Ada suara. Nah ketika ditunjukkan wajahnya Allah, ketemu dengan Allah, itu lupa makan. Lupa makan, lupa minum, itu Masya Allah gitu. Jadi kita kayak kalau Nabi menggambarkan melihat wajah Allah itu kayak waktu bulan purnama. Indah bulan purnama, sepoi-sepoi, di sampingnya ada istri yang cantik, lagi ngelindotin, anginnya sepoi-sepoi, kemudian sulingnya suling bambu. Nah, jadi sebelum maju lagi, apakah semua orang yang meninggal, khususnya semua orang yang baik yang beramal soleh akan bertemu dengan Gusti? Kalau itu tergantung level, tapi semua ketemu. Semua ketemu. Jadi murahnya Allah itu semua ketemu. Bahkan di neraka aja ditemuin. Ini murahnya Allah. Semua ditemuin dengan kecepatan tinggi. Maka sebenarnya kan kita akan bahas tentang dulu kecepatan ya. Kecepatan pesawat paling tinggi. Gelombang elektro lebih tinggi dari pesawat. Cahaya lebih tinggi dari gelombang elektro, kemudian roh itu kecepatan lebih tinggi daripada cahaya. Nah Allah itu kecepatan lebih tinggi. Maka saat di neraka juga ditemuin ternyata. Tapi apakah Anda sudah sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Sesuai ya Allah, saya dulu sudah badr ya Allah. Apa kamu masih protes dengan keputusanku? Saya nggak protes ya Allah. Alaihissallahu bi'ahadil hakimin. Kau ini hakim yang maha adil ya Allah. Ngakuin di neraka karena sudah nggak ada kepentingan, sudah nggak bisa diplomat gitu loh. Yang di surga juga begitu. Yang sampai ke bawah aja sudah. Apakah kalian sudah menikmati hasil jerih payahmu? Sudah ya Allah. Gitu. Dicek semua. Nah kembali gini bos. Ketika orang mati. Unsur nafsunya kan hilang. Iya. Nafsu amarah yang menghadap adalah ruh dan jasad baru. Betul. Jasad spirit. Ketika masuk surga itu kan ada kehendak. Ya. Kehendak makan, kehendak minum, kehendak pada bidadari dan sebagainya atau bidadara.
Ada kehendak. Iya. Itu yang bikin kehendak. Nah, jadi gini. Jadi ketika orang mau masuk surga itu ada namanya telaga Kausar yang dikatakan oleh Nabi itu telaga Kausar. Bahkan Fatimah, kamu nanti orang yang akan menyediakan minuman itu. Nah, ketika orang masuk ke surga itu minum dulu air telaga Kausar itu. Nah, ketika minum telaga Kausar itu rontok semua, yang jelek rontok semua. Maksudnya semua fisik yang jelek-jelek juga rontok. Kemudian sifat-sifat yang dengki, jahil, metakil, dahwen, panasten. Nah, itu semua rontok, semua yang jelek itu rontok. Tinggal satu mutmainah. Nafsu itu. Amarah, sufia, lawama itu hilang semua. Yang sok suci, yang sok serakah, yang sok jagoan itu hilang semua. Tinggal satu mutmainah, maka dipanggil ya ayyuhal nafsul mutmainah. Itu semua rontok. Maka diberi satu kenikmatan yang sangat sempurna karena tetap di dalam surga itu juga 3, sandang, papan, pangan, dan istri. Ya. Nah, gambaran surga itu ya makan, minum, tempat indah, ada istrinya. Nah, kemudian gini Mas Ari, kenapa selalu surga digambarkan dengan tajri min tahtihal anhar? Ya. Kenapa? Karena itu yang paling didambakan oleh manusia semua. Seperti puncak. Ya, seperti puncak itu. Makanya orang kalau di puncak itu paling enak. Sekain kontrak. Itu surganya ke sana. Gimana nggak enak ya? Dingin. Kopinya anget. Ya yang nyuguhkan itu ternyata punya produksi susu. Susu kaleng maksudnya. Itu menarik perhatian. Jadi di surga itu semua nafsu itu sudah diselarakan dari suatu kenikmatan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu kemewahan, dan nafsu suami istri. Nah, kemudian gini, ketika kita ingin menikmati minum, apakah tiba cling ada atau prosesnya alamiah seperti dunia ada disodorkan atau bagaimana? Itu disodorkan dengan bidadari, kita jadi raja, dilayani. Dilayani semua. Jadi ini kan ada permaisuri, mama sayang gitu bahasanya ya. Nggak boleh ganti tuh. Nggak, maksudnya kita dulu dipotong dulu nih. Ada bahasa begini, semoga kebersamaan sampai surga. Ya, betul. Kan itu banyak. Maksudnya itu, apakah di sana bisa bersama? Bisa. Atau ganti? Bisa bersama dan nambah. Jadi nambah, boleh nambah. Jadi yang ada ditambah, gitu, tambah yang lain. Pelayan-pelayan itu. Jadi bahasanya kayak kita di kerajaan. Nah, jadi dayang tolong bawa minuman. Nah, bawa minuman ke sana itu kan pakai lepek gitu ya, pakai baki ya, nampan. Nah, itu ketika dia jalan itu nampannya kan kalau ini harus diangkat gitu ya, ditinggal itu nggak jatuh. Jadi pas ini mau benerin ke sini, ini nggak dilepas tuh nggak jatuh, diangkat lagi gravitasi. Nah, emang pakaiannya bidadari seperti apa sebenarnya? Loh, sekarang maunya apa? Oh, gitu. Raja kan menentukan. Anda harus menggunakan udah pokoknya gitu. Jangan dilanjut. Semau raja. Kita ini jadi king raja. Jadi gini Ustaz, ini masalah suami istri ya. Maksudnya gini, kebersamaan pada level yang sama itu memungkinkan ketika amal solehnya ya sama dikit-dikit lah gitu. Tapi kalau amal solehnya beda, kalau amal solehnya masih sama, itu ada gerasi amnesti abolisi masih diangkat. Tapi kalau levelnya kanan sama kiri, berarti sudah daripada aku bersamanya, mending bersama yang lain. Gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau suami istri ke neraka nggak mungkin bisa ke sono, ngapain ngejar-ngejar kan gitu ya. Sama yang lain aja dah. Iya, terus Nah, aktivitas di surga. Jadi kan selama ini bayangannya duduk santai ngopi ngudut gitu. Ya. Di surga ada rokok nggak bisa? Kan nggak ada api di sana. Tuh ada, karena gasnya ada gitu. Gas turun gitu. Gitu. Bahkan surga itu enaknya apa? Ada burung lewat. Ini raja mau menghendaki burung itu turun, itu digoreng turun, ya, dimakan. Itu
tulangnya dilempar jadi burung lagi, dadah gitu lagi. Jalan. Tapi jadi kenikmatannya masuk. Nikmatnya masuk dan sudah nggak ada tong sampah, nggak ada. Orang MCK nggak punya. Beli snack plastiknya dibuang lagi jadi snack lagi. Jadi snack lagi. Harus ke sono. Makanya ke sono ngapa? Angel. Iya. Oke. Berarti maksudnya gini Mas. Di sana ada aktivitas nggak? Ada. Maksudnya kan masa nongkrong, makan, ngopi. Ya, ada aktivitasnya ada. Jadi sesuai dengan kesenangan. Anda senangnya apa? Karena ada komunitas juga ternyata. Kalau yang main gitar, yuk ada. Itu dia lagi. Grupnya Gombloh itu di radio. ada komunitas dan ada semua. Dan dia membentuk satu komunitas sama dengan. Nah, itu kan kaplingnya dia luas. Iya. Itu gimana bikin komunitasnya? Luasnya di sono itu tidak karena ada kendaraan yang cepat. Kan kita pakai pakai cahaya, kendaraannya cepet. Nah di sini Cikampek aja kelenger jalannya, lah di sana ya cepet lah. Itu fasilitasnya lengkap. Anda mau kemana? Mau ini show? Ya nggak apa-apa, di sana tinggal show. Berarti surga itu bukan nengkreng aja. Bukan. Tapi jadi ada aktivitasnya ada. Sosial. Dan semua itu dalam ridhonya Allah mendidik suatu kenikmatan dan di surga itu saling guyonnya enak. Gitu. Yang neraka tadi kan tunjukkan oleh dasar lo. Nah di surga beda lagi. Alhamdulillah ya, coba kalau Pak Tik dulu itu nggak ngajak saya ibadah, aduh saya ngomong, iya sih ya gitu. Jadi itu ada saling menguatkan, saling memberi support, membanggakan. Sama Gustine patroli kan, gimana hamba-hambaku, apakah kamu sudah satu kenikmatan? Sudah ya Allah. Itu kayak raja di raja lewat. Ya kita sebagai hambanya kan sungkem juga. Sendiko Gusti kan gitu lewat. Ya nikmati ya. Gitu. Berarti kalau bapaknya di dunia tukang main band, main gitar, ya. Di sana juga main. Ada main gitar. Kalau di dunia nih tukang kredit, gimana di sana? Di sana kredit nggak laku. Di sana cashnya pakai amal. Jadi belinya di sini. Nah, sekarang ini Ustaz. Nah, motok. Pokoknya kita mengirim doa pada orang tua itu nyampe nggak? Nyampe. Bentuknya kesan seperti apa? Bentuknya uang, bentuknya amal. Jadi bisa dikonver apa saja. Jadi transferan kan bentuknya sekarang kan digital ya. Uang ya. Uang ke bank itu kan bentuknya tit gitu kan. Nah, itu bentuknya apa? Diambil dolar atau diambil rupiah atau langsung untuk beli sesuai dengan kebutuhan. Tapi doa itu sampai kalau nggak percaya ke sana dulu. Jadi kehidupan di surga itu seperti kehidupan kita di dunia. Sama. Tapi kalau di dunia campur antara kesulitan. Maka di situ bamtayul ayyama'il mujrimun itu dipisahkan. Salam kaulam rahim. Salam kaulam rahim. Bamtayul ayyama'il mujrimun gitu. Jadi di sana yang ada adalah kenikmatan. Salamun itu orang yang selamat. Yang mujrimun ya sebelah kiri itu neraka. Nah, berarti semua aktivitas itu penuh dengan kenikmatan. Betul. Tapi tetap beraktivitas dengan sesuai dengan hobi yang ada di sini. Bisa milih coupling nggak Ustaz? Bisa. Seumpama nih, saya di dunia ketemunya orang ini karena satu aktivitas. Di sana dikumpulin lagi. Bisa. Ya, kalau di sana sudah punya jatah. Jadi kalau coupling mau beli yang PIV uangmu nggak cukup ya nggak usah gitu. Ya, aja. Dan sekarang level 1 mau beli level 7. Ya nggak cukup Kang, di sini aja. Dan sudah nggak ada ngiri. Gitu. Nggak ada ngiri lagi. Jadi membanggakan aja alhamdulillah. Ini juga udah cukup. Cukup banget itu. Baik, insya Allah lain waktu kita sambung lagi terkait dengan keindahan surga dan kengerian neraka. Tidak ada habisnya kayaknya ya. Nggak ada habisnya. Kalau diceritakan terus. Benar. Yang ada sebenarnya yang terpenting adalah kita berintrospeksi agar selamat atau agar terhindar dari ghadab Allah di neraka, tapi mendapat nikmat di surga. Dan yang terpenting adalah mendapatkan ridho Allah. Amin. Ada yang ditambahkan Ustaz? Nah, balik lagi kalau nanti ada yang nanya, ada nggak ya kemarin ya pesanannya Kang, ada nggak manusia yang bisa ngurus ke sana? Nah, ada. Jawabannya ada. Jawabnya ada. Kok saya nggak bisa? Itu salahmu. Itu urusanmu. Tapi ada.
Karena yang dinyatakan oleh dalam Quran, pernyataan harus sama dengan kenyataan, real adanya. Ya. Itu tambahannya. Jadi kalau memang saya kok nggak bisa, itu urusanmu, bukan urusan yang bisa gitu ya. Jadi Allah sangat mengizinkan. Sangat mengizinkan untuk cross-check semua, dan itu real. Karena maka kecepatan roh itu mampu mendetektif semua, dan itu menjadikan informasi jadi valid. Nah, Anda bisa membuktikan itu lebih baik. Kalau enggak, ya itu urusan Anda gitu loh. Oke, terima kasih saudaraku. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.